Iya, nggak apa-apa. Oke, Mas, sebenarnya ini sudah banyak sekali teman-teman kita yang menuliskan pertanyaan terkait fenomena ini. Boleh kita bacain satu-satu ya, Mas ya? Ya, boleh. Oke, sebentar. Wow, banyak sekali, Mas. Oke, ada pertanyaan dari Yosef, Yosefin and Patrick. Kalau ini fenomena sell in May and go away berapa lama biasanya pasar berada dalam tekanan? Ya, ya oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau berapa lama tekanan yang akan terjadi di bulan Mei khususnya tahun ini, kami rasa perlu melihat langkah dari salah satunya Bank Sentral Indonesia sendiri ya, yang mana BI sendiri memang sebenarnya ada langkah untuk ikut menaikkan suku bunga karena di data terakhir inflasi kita itu mencapai 3,5 kurang lebih ya untuk bulan April ya berarti ya di bulan terakhir ya. Jadi kenaikan inflasi yang cukup tinggi kami rasa karena itu sudah berada di range target yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ada di kisaran 3% plus minus 1 ya. Jadi kalaupun memang inflasi Indonesia terus meningkat ya karena memang konsumsi masyarakat kita sudah mulai pulih, mungkin teman-teman juga udah dengan mudah melihat ya pasar ataupun mall yang sudah mulai sangat ramai. Jadi memang roda ekonomi kita sudah bergerak kembali dan Bank Indonesia sendiri juga punya langkah memang kalaupun inflasi melampaui dari target Bank Indonesia siap untuk menaikkan suku bunga. Tapi sampai saat ini kita belum lihat dan keputusan terakhir juga Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga BI 7 days di 3,5%. Kami rasa hasil dari kenaikan suku bunga The Fed kemarin yang juga direspon oleh IHSG yang juga turun ya cukup dalam. Kami rasa di akhir pekan ini ya setidaknya atau di hari ini juga mulai reda. Kenapa? Karena sudah ada beberapa sektor-sektor yang mulai diunggulkan seperti non-cyclical, kemudian juga sektor energi yang kalau kita lihat perkembangan krisis antara Rusia dan Ukraina menaikkan harga komoditas batu bara. Itu yang menjadi pendorong dari sektor energi. Jadi sektor finance memang tertekan akibat dari kenaikan suku bunga The Fed, tapi ada sektor-sektor lain yang memiliki story sektoral yang memang masih cukup baik. Jadi secara dasar memang masih cukup baik dan sentimen masih sangat bagus. Jadi itu yang akan mendorong IHSG untuk sedikit recovery dari penurunan yang sudah terjadi di hari-hari kemarin, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya ada beberapa sentimen positif sebagai pendorong pergerakan saham dan IHSG ya Mas. Jadi sebenarnya ini jangan ditakutin, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai penguat, sebagai semangat kita untuk bisa terus berinvestasi. Oke, lanjut kita ke pertanyaan kedua ya Mas ya. Iya. Oke, sebenarnya ini ada pertanyaan sangat bagus dan pasti teman-teman semuanya juga sangat menantikan nih. Nah, ini nih. Oke, waduh, saya sampai bingung nih Mas memilih yang mana nih. Waduh. Mana ya? Sebentar. Nah, ini nih Mas. Tadi kan sempat disebutin bahwa sektor finance mengalami yang sangat baik nih. Kebanyakan saham dari Erika Paramita, kebanyakan saham big caps atau blue chip banyak yang koreksi. Apakah saat yang tepat untuk membeli saham blue chip nih? Nah, terutama yang sektor finance ya Mas ya. Tadi sudah disebutkan di awal. Iya. Mungkin hanya beberapa emiten big caps ya yang bisa diperhatikan dan tentunya pemilihan sektor akan sangat mempengaruhi ya, sangat perlu dipertimbangkan karena ya tadi sudah disebutkan sektor finance
sepertinya kalau kita berbicara kenaikan suku bunga The Fed dan potensi kenaikan ataupun ruang untuk BI menaikkan suku bunga, kami rasa sektor finance ada baiknya dikurangi dari portofolio teman-teman semua. Ataupun sektor-sektor lain yang memiliki exposure ya terhadap suku bunga acuan. Misalkan seperti properti ataupun sektor-sektor yang memang sangat bergantung kepada pertumbuhan kredit atau kemampuan konsumsi pinjaman masyarakat. Balik lagi, beberapa big caps seperti mungkin sektor energi, kemudian non-cyclical, ataupun di situ sektor consumer ya, consumer yang kemarin merasakan adanya kenaikan karena memang secara sifat mereka memang lebih defensif daripada saham-saham lainnya. Jadi kami rasa itu bisa menjadi pilihan. Kemudian juga ada emiten-emiten yang bergerak di sektor retail trade yang kita ekspektasikan akan merasakan dampak positif akibat adanya libur lebaran dan juga momen puasa kemarin yang bisa mendongkrak penjualan masing-masing emiten. Jadi tidak seluruh big caps, hanya beberapa big caps yang bisa dipertimbangkan, dan kembali lagi pertimbangkan sektor-sektor yang masih potensial untuk diperhatikan atau dikoleksi, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya nggak semuanya big caps yang terdampak, dan kalian bisa mengantisipasi dengan sedikit mengurangi portofolio yang ada terkait dengan big caps atau blue chip ya. Dan tentunya jika kalian pengen nih, masih tetap pengen, ya nggak apa-apa, masih di hold, tapi kalau misalkan pengen beli ya sedikit-sedikit aja gitu ya Mas ya. Oke, untuk selanjutnya, Oke. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaan untuk big caps doang nih, Skyfreeze menanyakan fenomena sell in May ini apakah berpengaruh ke semua emiten? Apakah tidak ada pengecualian di satu emiten aja gitu? Nah, ini sebenarnya yang harus ditanyain. Ya, fenomena sell in May ya, kembali lagi, kita sendiri pun juga secara historical hanya menggarisbawahi beberapa tahun yang memang di bulan Mei itu IHSG tidak berperforma baik, dan itu juga tadi kita sudah sebutkan ada sentimen-sentimen di luar dari istilah sell in May and go away yang mempengaruhi kinerja indeks pada saat itu. Jadi kalau ditanya apakah berpengaruh di semua emiten, tentu tidak, karena di pasar saham kita atau di indeks kita punya banyak sektor ya, ada berbagai sektor, dan sektor-sektor itu juga pastinya akan ada sisi positif dan juga negatifnya, tergantung dari sentimen yang saat itu sedang terjadi. Mungkin seperti saat ini yang lebih kurang baik bisa dikatakan untuk sektor properti dan juga sektor perbankan akibat dari kenaikan suku bunga dan tren suku bunga tinggi ya, atau bukan tinggi ya, mungkin bisa dikatakan suku bunga yang naik di beberapa negara dan akan memberikan potensi juga untuk terjadi di Indonesia. Jadi di samping itu ada sektor-sektor yang masih berperforma baik dan bisa dijadikan pilihan. Salah satunya tadi, akibat dari krisis Ukraina dan juga Rusia masih menimbulkan sentimen yang positif dalam tanda kutip untuk sektor-sektor komoditas, dan juga itu akan memberikan satu efek yang positif untuk pergerakan harga dan juga kinerja emiten-emiten sektor komoditas terutama energi. Kemudian kalau di fenomena saat ini setelah adanya libur lebaran, kita mungkin akan disuguhkan dengan potensi ya, masih dalam potensi tanda kutip, adanya potensi emiten-emiten sektor retail yang akan memberikan hasil kinerja keuangan yang baik di periode libur lebaran kemarin. Kemudian juga ada sektor transportasi, kemudian juga ada sektor consumer, baik itu non-cyclical dan juga cyclical, beberapa yang masih kita anggap cukup memiliki potensi yang baik ya, berdasarkan sentimen-sentimen yang saat ini terjadi dan juga kinerja terakhir di kuartal pertama tahun ini. Oke, jadi sebenarnya teman-teman bisa menggarisbawahi beberapa sektor yang masih berpeluang cantik untuk bisa dikoleksi. Jadi untuk bulan Mei ini nggak semua sektor berdampak
buruk atau mengalami penurunan yang sangat signifikan, enggak ya. Tapi kalian bisa mulai dengan di sektor komoditas ataupun kalian juga bisa di retail dan lain sebagainya. Mas, tapi ngomong-ngomong, sentimen apa sih yang sangat perlu diwaspadai di bulan Mei kali ini? Apakah terkait dengan kenaikan suku bunga ataupun terkait dengan lockdown di Cina yang kembali diperketat? Iya, mungkin beberapa sentimen juga yang sudah disebutkan sama Mbak Farah itu juga akan menjadi concern ya di bulan ini dan akan mewarnai ya kurang lebih pergerakan indeks kita di bulan Mei ini. Dan satu lagi mungkin rilis inflasi Indonesia yang kita lihat sudah mulai berada di range dan juga hampir mendekati target tertinggi yang yang ditargetkan oleh Bank Indonesia. Tentu itu akan menjadi satu sentimen yang mana akan memperkuat potensi kenaikan suku bunga Bank Indonesia. Jadi adanya kenaikan suku bunga yang mungkin beberapa waktu terakhir ya, mungkin di tahun 2020 sampai tahun 2021 suku bunga kita tidak berubah, mungkin tidak kurang lebih di kisaran 3,5%. Kalaupun ada kenaikan suku bunga nantinya, pasti akan memberikan satu dampak yang kurang baik untuk beberapa sektor. Jadi satu lagi juga mungkin China yang masih lockdown akibat kenaikan COVID-19 khususnya Omicron itu juga dinilai oleh beberapa para pelaku pasar berpotensi memperlambat kegiatan ataupun pertumbuhan ekonomi dalam negeri China, yang mana China sendiri juga mitra dagang terbesar kita ya kalau kita bisa lihat. Jadi mungkin di bulan Mei ini keseluruhan ya hampir ya bisa dikatakan hampir sentimen-sentimen yang bisa mempengaruhi IHSG itu datang dari eksternal ya, salah satunya tadi yang sudah disebutkan. Oke, jadi kalaupun ada sentimen yang itu sebenarnya datangnya dari eksternal, bukan dari dalam ya. Tapi kalaupun ada dari dalam, ya kita nggak usah terlalu takut karena kalau misalkan kita punya strategi sendiri, jadi kita tetap bisa berpegangan pada strategi yang sudah kita punya. Dan tentunya untuk misalkan investor jangka panjang nih, kalau investor jangka panjang nggak terlalu terpatok pada seasonal strategi ini ya mas ya, seasonal session ini ya mas ya. Kalau misalkan investor jangka panjang pun, entah itu harga lagi melambung atau entah itu harga lagi turun, dia tetap akan bisa menabung secara rutin kayak gitu ya mas ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya kita akan cari-cari lagi nih. Nah, ini sebenarnya teori yang sedang ditanyakan oleh teman-teman kita. Chef Choco nanya ini mas, di saat market seperti ini, membeli sedikit ternyata naik. Nah, ternyata jika membeli banyak malah turun lebih dalam. Kenapa ya mas?